Memangnya siapa Jokowi? Ferdinand, pertemuan Mega Prabowo untuk akhiri bayang-bayang Jokowi. Ini isi pertemuan Prabowo dan Megawati. Guys, pertemuan Prabowo dan Megawati kemarin bener-bener bikin kaget banyak pihak loh. Soalnya rencana pertemuan itu diisukan bakal terus gagal. Selain itu, rakyat juga penasaran apa aja yang dibahas oleh kedua tokoh penting di Indonesia tersebut. Menurut Ketua Harian Gerindra yaitu Sufmi Dasko, pertemuan itu lebih cenderung 4 mata aja. Jadi Dasko nggak terlalu tahu rincian pembahasannya apa aja. Tapi bagi dia, beberapa yang dibahas kayak perkembangan situasi dunia saat ini. Karena Megawati banyak pengalaman sebagai mantan presiden. Dasko ngaku juga tahu masalah peluang gabungnya PDIP ke pemerintahan, guys. Jika pertemuan memang terjadi tadi malam di Teguh Umar, ya, dampak politiknya seperti apa? Yang pertama, menurut saya akan lebih mengademkan situasi ya. Misalnya RUU TNI kan ketua panjanya justru dari PDI Perjuangan, ketua Komisi 1 waktu itu. Jadi sebetulnya sudah ada komunikasi-komunikasi yang dibawa. Memang secara demokrasi selalu butuh penyeimbang. Tapi kalau kemudian tujuannya Pak Prabowo memang merangkul semua, dan itu bisa terjadi setelah pertemuan ini, ya memang bagus buat Pak Prabowo, bagus buat negara ini, buat demokrasi ada tantangan tersendiri. Artinya tugas berat bagi media massa untuk tetap menjaga demokrasi, kan sebagai pilar keempat demokrasi itu tugas media massa ya. Dan ya kita lihatlah ini apakah memang terjadi atau tidak Ibu Megawati Soekarno Putri gitu. Bagaimana dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi episode yang lain dulu nih dalam hal ini. Pak Prabowo sebelumnya bicara dengan Pak Jokowi begitu sebelum pertemuan dengan saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan cepat ya. Demikian. Oke. Ada rencana pertemuan itu dilanjutkan malam ini nggak sih Pak? Oh iya, ada rencana pertemuan dilanjutkan malam ini antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Saya rasa enggak, karena ini Pak Prabowo barusan selesai rapat, sekarang sedang istirahat di rumah. Saya baru dari tempat beliau. Sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran, itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik. Siapa yang tidak menginginkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri? Siapa yang tidak nyaman dengan terjadinya pertemuan kedua tokoh bangsa ini? Semua orang sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum, yang paling tidak menginginkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Megawati adalah Joko Widodo atau Jokowi. Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2020 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Jadi tetap akan di luar begitu ya? Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu. Itu yang jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Bu Mega juga berharap agar masa kepemimpinan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan. Dan ini menjadi satu landasan bagi publik melihat bahwa jangan-jangan memang Pak Prabowo ini takut sama Jokowi. Jangan-jangan memang Pak Prabowo ini adalah bayang-bayang Pak Jokowi. Jangan-jangan memang Pak Prabowo ini tidak akan pernah berani dengan Pak Jokowi. Jangan-jangan sampai hari ini bahwa Pak Prabowo ini masih diatur oleh Jokowi. Itulah kemudian asumsi-asumsi yang timbul dari pernyataan-pernyataan publik. Karena Pak Prabowo terlihat terlalu mengistimewakan Jokowi. Nah, pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri diasumsikan oleh banyak pihak juga bahwa ini akan membuat Jokowi tidak nyaman, tidak tidur nyenyak, dan merasa khawatir atas pertemuan tersebut. Benarkah Jokowi khawatir dan tidak nyaman dengan pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Megawati? Memang hubungan Bu Megawati dengan Jokowi terlihat sangat tidak baik, sangat renggang. Meskipun di beberapa kesempatan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PD Perjuangan, terlihat seperti tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Ketemu di beberapa kesempatan selalu terlihat hubungannya baik-baik saja. Tetapi tidak dengan Ibu Mega yang terlihat
sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap PDI Perjuangan dan terhadap lanskap politik nasional yang terlihat bahwa Jokowi mengakali, mensiasati konstitusi. Jadi begini ya, pertemuan seperti ini tidak bisa kita lihat sebagai wah ini ada dua tokoh besar merajut persatuan dan lain sebagainya. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya. Ketika mereka mau bertemu, maka berarti ada dua kesiapan Ibu Mega dan kesiapan Prabowo. Dan itu pasti adalah pembicaraan yang barangkali sifatnya overing dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini hanya dua partai yang tidak diakomodasi, yaitu Nasdem yang memilih tidak mengambil jatah menteri, dan kemudian PDIP yang sampai terakhir akhirnya tidak ditawarkan. Padahal awalnya mau diajak semua kan, mau ada grand coalition begitu. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahian, mengungkapkan pandangannya mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Ferdinand menilai pernyataan yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan Jokowi telah menimbulkan persepsi keliru di mata publik. Hal ini diungkapkan Ferdinand sebagai respons atas pernyataan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko sebelumnya. Saya pikir bahwa memang apa yang disampaikan Dasko tersebut benar adanya. Tetapi mengapa pernyataan itu harus keluar? Ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Dikatakan Ferdinand, pertemuan tertutup antara Ketua Umum PDIP dan Presiden Prabowo itu tidak memiliki urusan dengan Jokowi. Seharusnya seperti itu, tetapi pernyataan itu kenapa jadi muncul? Ini muncul karena asumsi publik selama ini melihat bahwa Prabowo masih menjadi subordinat Jokowi atau sekadar menjalankan apa yang dilakukan Jokowi, ucapnya. Bukan hanya itu, Ferdinand melihat bahwa menteri di kabinet Prabowo yang mayoritas peninggalan Jokowi dianggap tidak bekerja maksimal. Sehingga wajar publik selama ini melihat bahwa Pak Prabowo belum lepas dari bayang-bayang Jokowi, Ferdinand menuturkan. Maka, pernyataan itu menjadi menyeruak. Padahal seharusnya gak ada urusan Megawati Prabowo bertemu dengan Jokowi, tambahnya. Kata Ferdinand, pertemuan antara Megawati dan Prabowo tersebut justru akan mengakhiri cengkraman kuku Jokowi pada rezim saat ini. Memangnya siapa Jokowi? Politik ini harus dirubah, lanskapnya dikembalikan kepada demokrasi yang benar, tandasnya. Tidak ada lagi Jokowi, ini kan sekarang hanya mantan presiden, tidak punya partai maupun kekuatan politik. Mungkin ada kekuatan di kekuasaan karena masih ada orang-orangnya yang menjabat, kuncinya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP, melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin tanggal 7 April tahun 2025 malam. Pertemuan sudah terjadi secara tertutup, kata salah satu kader PDIP. Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko mengunggah foto keakraban Megawati dan Prabowo di Instagram pribadinya. Tanggal 7 April tahun 2025 alhamdulillah merajut kebersamaan untuk Indonesia kita, kata Dasko. Berdasarkan, Prabowo berkunjung ke kediaman presiden kelima tersebut dengan mengenakan baju krem kebanggaannya dan celana hitam. Sedangkan Megawati, mengenakan baju bermotif bunga. Pertemuan berlangsung tertutup. Dikabarkan juga dalam pertemuan itu disebut turut serta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sufmi Dasko Ahmad. Awalnya, Prabowo menghampiri awak media yang sudah menunggu untuk sesi wawancara usai dirinya hadir dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta. Saat awak media menanyakan perihal pertemuan Prabowo dengan Megawati, dia tidak merespons. Prabowo hanya mengucapkan maaf lahir dan batin kepada awak media, lalu melambaikan tangan dan berjalan kembali.